Pernah nggak sih kalian menghitung berapa lama kalian membuka Instagram, atau Twitter, atau YouTube, atau TikTok, atau aplikasi medsos yang lain? 1 jam, 2 jam, atau bahkan sampai satu harian full. Jadi, hidup kita sangat bergantung dengan smartphone. Dan sosmed, belum lagi di masa pandemi ini yang kita diharuskan satu harian di depan laptop untuk mengikuti kelas melalui Zoom atau Google Meet. Bahkan menjadi nomofobia, sebutan untuk perasaan khawatir jika menjalani keseharian tanpa smartphone. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pamukas, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, NIM 55522101135. Kali ini saya akan membahas suatu isu yang sedang muncul setelah CEO Facebook, Mark Zuckerberg, memperkenalkan sebuah teknologi yang sangat visioner. Ya, benar sekali, yaitu Metaverse. Dan di sini saya akan membahas apakah Metaverse bisa mengganggu Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Sebelum kita mendalami lebih lanjut, pertama-tama mari kita bahas apa itu Metaverse. Metaverse sendiri adalah dunia masa depan, di mana kita bisa melakukan berbagai kegiatan di dalamnya. Metaverse dijelaskan sebagai ruang digital yang bisa diakses umat manusia melalui kacamata realitas virtual. Di Metaverse, memungkinkan kita bergerak, berbicara, hingga bertindak dengan bebas. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di Metaverse adalah melakukan hingga jual beli karya seni. Menurut Jeffrey Budiman, Group Chief Innovation Officer dan co-founder Weir Group, Metaverse adalah sebuah ruang virtual yang dapat digunakan bersama, di mana ada dunia baru, di mana para pengguna dipresentasikan melalui avatar untuk melakukan aktivitas berinteraksi layaknya di dunia nyata. Apa yang bisa dilakukan Metaverse? Yang bisa dilakukan oleh Metaverse, di dunia Metaverse kita bisa mendapatkan entertainment, gaming, olahraga, belanja, belajar, dan berinteraksi dengan teman. Menurut penjelasan di atas mengenai Metaverse, kita pasti merasa kalau ini adalah masa depan. Masa depan yang baik untuk kita semua karena akan mempermudah kita dalam beberapa hal, seperti nonton konser, berjalan-jalan, atau bertemu dengan teman tanpa harus keluar rumah. Tapi disinilah letak bahayanya atau letak masalah dari Metaverse itu sendiri. Karena dengan adanya Metaverse, itu sangat berbahaya bagi dunia jika tidak dikontrol dengan baik, dan ini bisa membuat sebuah feodalisme model baru, yaitu tekno-feodalisme. Dan ini pasti sangat bertentangan dengan demokrasi. Kalau sudah bertentangan dengan demokrasi, pasti juga akan bertentangan dengan Pancasila. Metaverse juga bisa berbahaya bagi pertumbuhan remaja yang dapat dimanfaatkan para pelanggar hukum untuk membuat obat-obatan digital yang adiktif, dan ini dapat memutuskan beberapa orang dengan dunia nyatanya. Nah, kita memang tidak bisa menyingkirkan keberadaan Metaverse itu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan menjadi bagian dari gelombang ini. Dengan begitu, bagaimana kita menghindar dari keburukan yang terdapat pada kemajuan teknologi atau solusi yang harus kita lakukan, khususnya mengenai Metaverse, yaitu dari sisi politik, pemerintah harus mulai memperhatikan lebih dalam tentang kemajuan teknologi, khususnya Metaverse yang sudah digaungkan agar negara kita tidak ketinggalan dengan negara lain, dan negara kita tidak dipermainkan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam hal teknologi Metaverse ini, dan agar negara kita lebih siap lagi dengan hadirnya Metaverse yang akan membuat dampak negatif dan pelencengan nilai Pancasila. Dan untuk dari diri kita sendiri, untuk menghindari dampak buruknya, kita harus bisa memilah-milah realitas yang akan kita hidupi. Dan jangan sampai kehidupan sehari-hari kita kedistorsi oleh Metaverse dan membuat kita terkurung dan hanya ditemani oleh smartphone atau komputer. Seperti menurut Nassim Nicholas Taleb, perbedaan teknologi dan perbudakan adalah bahwa para budak sadar sepenuhnya kalau mereka tidak bebas, sedangkan teknologi sebaliknya. Jadi, jangan mau diperbudak teknologi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.